Setelah sebelumnya diceritakan bagaimana Chulan dan Bao Bao mulai menelusuri petunjuk tentang kebenaran yang mereka cari selama ini, hingga akhirnya Chulan kembali bertemu dengan Elfi di mana dia memberikan ingatan Master Tian tentang kakeknya yang sebelumnya dia ambil. Sayangnya sebelum sempat menjelaskan semuanya, Elfi lebih dulu ditangkap oleh keluarganya yang sudah mengejarnya semenjak Liberty diporak-porandakan oleh Master Tian si sendirian. 是爷竭力想要守住那个秘密。 Begitu berhasil ditangkap, Elfi kemudian dibawa pulang untuk menemui kakeknya yang mana adalah salah satu dari 10 tetua di dunia super. Di tempat itu, Elfi disiksa habis-habisan oleh kakak pertama dan juga kakeknya karena dianggap sebagai aib bagi keluarga mereka karena telah menghabisi adiknya sendiri. Namun Elfi bersikeras membantah tuduhan itu dan bahkan alasannya pergi join ke Liberty adalah karena dia berusaha mencari kebenaran tentang kematian adiknya tersebut. Kakeknya pun kemudian berkata jika Elfi ingin diterima kembali di keluarga itu, maka dia harus menyerahkan ingatan milik Master Tian tentang kebenaran pertempuran Jiasen yang sebelumnya telah dia ambil. Di mana akhirnya setelah siksaan yang terlalu panjang, Elfi akhirnya melunak dan berkata kalau dia bersedia untuk memberitahukan semua informasi yang dia dapat. Namun sebelum itu, Elfi meminta sang kakek untuk menjawab satu pertanyaan darinya, yaitu mengenai salah satu dari 8 teknik dewa yang dikenal dengan nama sepasang tangan yang sangat mirip dengan teknik penerawangan jiwa milik keluarga mereka. Anehnya setelah mendengar pernyataan tersebut, raut muka kakeknya pun langsung berubah di mana dia kemudian berkata kalau hal itu sebenarnya adalah rahasia besar keluarga mereka. Lalu saat Elfi sedang berusaha berjalan keluar dari ruangan tersebut, kakeknya kemudian mengambil sebilah parang dan seketika itu juga beralih ke perusahaan NDT yang saat itu sedang mengalami penyerangan di dalam sistem database mereka, sehingga menyebabkan beberapa informasi penting perusahaan bocor. Oleh karena itu, Chulan dan Bao Bao kemudian diperintahkan untuk melakukan penyelidikan bersama dengan salah satu anggota lain dari 7 kekuatan rahasia NDT yang posisinya setara dengan Bao Bao. Tidak berselang lama, sebuah notifikasi muncul di HP mereka yang memberitahukan adanya permintaan pertemanan baru dari seseorang bernama Eva. Nama panjangnya Evaporator. Yang tidak lain adalah orang yang akan membantu mereka menyelidiki kasus tersebut. Tanpa buang waktu, Eva lalu meminta Chulan untuk mengikuti semua perintahnya dan hanya akan membimbing mereka melalui chat. Yang mana membuat Chulan jadi sedikit bete karena mengira kalau Eva terlalu sombong. Walaupun begitu, Eva tetap dapat dengan mudah menemukan pelaku dan kemudian menyerahkan misi untuk turun ke lapangan kepada Chulan dan Bao Bao. 23岁程序员，看看他背后的人是谁。 Singkat cerita, setelah berhasil menangkap pelaku, Chulan yang penasaran terhadap Eva lalu menyusun rencana untuk membius manajer Sansu, di mana hal itu dilakukannya karena pada beberapa kesempatan Sansu terlihat seperti sedang berbicara dengan Eva, padahal sama sekali tidak ada orang di sana. Chulan menduga kalau mereka membutuhkan sebuah alat khusus untuk melihat Eva dan kecurigaannya ada pada kacamata Sansu. Dan tepat seperti dugaannya, setelah berhasil membius Sansu dengan berbagai makanan yang dia berikan dan langsung mengambil kacamatanya, ada sesosok cewek wibu yang hanya bisa dilihat melalui kacamata tersebut. Berbeda dengan Bao Bao yang walaupun asal-usulnya tidak jelas, namun dia masih mempunyai tubuh fisik seperti manusia pada umumnya. Sementara Eva yang juga sama-sama anggota dari 7 kekuatan rahasia NDT, di sini ternyata adalah semacam program komputer mirip seperti karakter AI yang menjalankan seluruh sistem pusat di organisasi NDT. Dengan kata lain, dialah yang mengelola semua informasi yang ada di perusahaan tersebut. Setelah menyadari hal itu, Chulan kemudian menanyakan informasi apa sebenarnya yang telah diretas oleh kelompok Liberty dan untuk apa mereka mengambil informasi tersebut.
Sayangnya di sini Eva tidak mengetahui tujuan Liberty dan berkata kalau mereka hanya mengambil data-data tentang 8 teknik dewa dan profil penggunanya. Lalu sebagai informasi tambahan, Eva juga memberitahukan bahwa menurut data Kemendikbud, kelompok Liberty kini telah mempunyai ketua baru. Namun siapa orangnya dia sendiri juga masih belum mengetahuinya. Lalu karena Master Tianxi sedang dihukum, Chulan memutuskan pergi mengunjungi Master Lu di kediamannya untuk menanyakan hubungan antara kelompok Liberty dan ke-8 teknik dewa yang mereka incar. Di mana Master Lu pun kemudian mengatakan bahwa jika ingin membicarakan 8 teknik dewa, maka harus dimulai dari kelompok 36 pencuri yang mana salah satu anggotanya adalah kakeknya Chulan. Jadi zaman dahulu, normalnya para manusia super mewariskan dan mengasah kekuatan mereka untuk menyempurnakan sebuah teknik dan itu seharusnya akan memakan waktu ratusan tahun hingga beberapa keturunan. Sampai 60 tahun yang lalu, 36 pencuri menjadi buron di dunia super karena dianggap sebagai pengkhianat. Sehingga satu persatu anggotanya diburu oleh para anggota sekte pada masa itu sampai pada akhirnya hanya tersisa 9 orang dari kelompok itu yang kemudian bersembunyi ke sebuah tempat keramat yang dikenal dengan nama Gua 24 Musim. Di mana di tempat itu mereka justru menciptakan teknik yang sangat hebat, overpower, yang seharusnya teknik dengan level itu baru bisa disempurnakan selama ratusan tahun. Mereka hanya membutuhkan waktu semalam, yaitu apa yang sekarang dikenal dengan istilah 8 teknik dewa. Fakta mengejutkan lainnya adalah ternyata bukan hanya 8, namun ada satu orang lagi yang juga berada di sana dan justru orang itulah yang paling hebat, yang mana dulu diakui sebagai orang nomor 1 di dunia super sekaligus ketua dari kelompok Liberty pada masanya. Yaitu seorang maniak yang diceritakan lahir dari batu dan tidak memiliki emosi. Namun dia menghilang sejak pertempuran Jiazen dan semenjak itu para pemimpin Liberty yang menjabat hanya berani menggunakan status wakil pemimpin. Intinya sekarang setelah puluhan tahun mencari, tidak ada seorang pun yang tahu di mana lokasi Gua 24 Musim tersebut dan akhirnya mereka justru mengira itu hanyalah dongeng yang dibuat oleh para leluhur. Jika seperti itu, Chulan lalu berpikir kenapa leluhur keluarga Elfi dulu tidak menggunakan teknik penerawang jiwa milik mereka untuk mencari informasi tersebut, yang mana langsung disanggah oleh Master Lu dengan alasan kalau leluhur keluarga Elfi belum menguasai teknik tersebut saat pada masa pertempuran Jiazen berlangsung. Lalu karena semakin banyak pertanyaan aneh-aneh dari Chulan, Master Lu pun menyarankan untuk membuang rasa penasarannya dan menyarankan agar Chulan menjauhi urusan internal keluarga Elfi yang justru membuatnya curiga kalau keluarga besar Elfi menyimpan rahasia besar. Seperti bocil BPJS pada umumnya, semakin dilarang justru membuat Chulan semakin penasaran karena sebelumnya dia juga menyaksikan kejanggalan keluarga Elfi dengan mata kepalanya sendiri saat mereka menangkap Elfi beberapa hari sebelumnya. Oleh karena itu, Chulan lalu memutuskan pergi ke kediaman keluarga Elfi bersama dengan Bao Bao untuk melakukan penyelidikan, di mana betapa terkejutnya mereka berdua begitu sampai di sana, mereka justru menemukan seluruh anggota keluarga Elfi bertingkah seperti orang linglung. 于老爷子，这是啥地方？我亲眼看见他被吕家人抓走了。 Di sisi lain, ternyata orang yang berani memanggil dirinya sebagai ketua Liberty yang baru adalah Elfi sendiri dengan tubuh yang utuh. Padahal sebelumnya dia telah disiksa habis-habisan dan bahkan tangannya sempat dipotong oleh kakeknya. Di mana dia berencana untuk membangkitkan kembali kelompok Liberty dengan bermodalkan informasi ke-8 teknik dewa yang telah dia miliki. 真正的权气。 Kita
Kita lalu dibawa kembali ke masa lalu saat Elvi masih SD, di mana diperlihatkan kalau dia mempunyai adik yang jauh lebih berbakat daripada Elvi. Di saat umurnya yang baru menginjak 10 tahun, dia sudah bisa dengan mudah memanipulasi ingatan yang bahkan kakeknya pun tidak bisa melakukan hal itu. Adiknya mengaku kalau hal itu dia pelajari dari seorang nenek tua yang dikurung oleh kakek mereka di ruangan bawah tanah. Dan hal itulah yang membuat Elvi akhirnya mengetahui rahasia besar keluarganya yang dirahasiakan dari dunia luar. Jadi diceritakan kalau 50 tahun yang lalu, keluarga Elvi ternyata diam-diam menahan salah satu manusia super bernama Nenek Munying yang juga adalah rekan dari kakeknya Culan yang menciptakan salah satu teknik dewa yang dikenal dengan sebutan sepasang tangan. Entah bagaimana ceritanya, keluarga Elvi bisa menangkap Nenek Munying dan setelah mengetahui kalau beliau adalah salah satu dari 8 inventor atau pencipta 8 teknik dewa, keluarga Elvi terutama sang kakek sangat terobsesi dengan kekuatan tersebut dan berusaha merebutnya dengan mengambil darah Nenek Munying dan memberikannya kepada setiap anak yang lahir di keluarga tersebut, di mana mereka juga mengganti nama teknik tersebut menjadi teknik penerawang jiwa. Dan itulah alasan kakeknya Elvi tidak lebih hebat dari cucu-cucunya. Tapi bukan itu saja, yang mereka kira teknik tersebut hanya bisa menerawang, ternyata teknik sepasang tangan bahkan mampu memanipulasi dan bahkan mengambil alih tubuh seseorang dengan mentransferkan jiwanya. Sampai akhirnya Nenek Munying mendapat kesempatan dan terpaksa mengambil alih tubuh adiknya Elvi sehingga dia bisa bebas dari tempat itu tanpa diketahui. Tidak hanya itu, Nenek Munying yang kini mengisi tubuh adiknya Elvi juga membuat rencana yang seolah-olah membuat Elvi terlihat dengan sengaja mendorongnya ke jurang, di mana hal itulah yang membuat Elvi dihukum oleh keluarganya hingga dia berumur 20 tahun lebih. Sampai akhirnya dia mendapat kesempatan untuk kabur dan sejak saat itu dia mendedikasikan hidupnya untuk mencari jawaban di mana adiknya sebenarnya sampai akhirnya bergabung dengan kelompok Liberty. 我加入了什么全性保护？还从家里跑出来，你可以加入全性。你是想加入全性？ Sayangnya begitu kelompok Liberty dibantai habis-habisan oleh Master Tianxi, Elvi tidak lagi punya tempat untuk bersembunyi hingga akhirnya dia tertangkap dan kembali disiksa oleh keluarganya. Namun momen itulah yang ternyata menjadi titik balik bagi Elvi karena saat tangan dan kakinya dipotong oleh sang kakek, kekuatan asli dari teknik sepasang tangan justru bangkit di mana ternyata kemampuan tersebut yang berada di dalam darahnya juga dapat menumbuhkan kembali anggota tubuhnya. Tidak hanya itu, setelah kekuatannya bangkit, Elvi juga mampu menukar mengolah alih ingatan orang lain sama seperti yang dilakukan Nenek Munying kepada adiknya, di mana dia lalu menggunakannya untuk menghukum seluruh anggota keluarganya atas apa yang telah mereka lakukan kepadanya selama ini. Setelah mendapatkan kekuatan yang bisa dibilang lumayan OP, ditambah informasi tentang 8 teknik dewa lain yang kini ada di tangannya, Elvi dengan percaya diri mengumpulkan kembali sisa-sisa anggota Liberty dan membentuknya kembali, di mana dia juga kemudian mendeklarasikan dirinya bukan sebagai wakil ketua seperti sebelum-sebelumnya, melainkan ketua dari kelompok Liberty yang baru. 从今以后 Setelah mendeklarasikan dirinya sebagai ketua kelompok Liberty yang baru, Elvi lalu pergi menemui para anggota senior yang tersisa untuk mengajak mereka kembali bergabung. Awalnya para senior tidak senang dengan sikap Elvi, namun berhubung sekarang Elvi telah mendapatkan kekuatan penuh dari teknik sepasang tangan, maka dia dapat dengan mudah mengontrol pikiran para senior itu dan membuat mereka patuh. 都要把这人。是。
Sementara itu, Chulan ternyata dari tadi memantau pergerakan Elvi dari luar ruangan dan langsung masuk begitu melihat anak buah Elvi pergi meninggalkan tempat tersebut. Namun di sini Elvi sama sekali tidak mengenali Chulan karena dia telah menghapus semua ingatannya sendiri tentang Chulan. Sampai akhirnya Chulan menunjukkan biji ingatan yang sebelumnya diberikan oleh Elvi kepadanya. Dari sini, Elvi pun akhirnya kembali mengingat siapa Chulan sampai alasannya memberikan ingatan tersebut padanya. Elvi juga menjelaskan bahwa orang yang sedang bersama dengan kakeknya di dalam ingatan tersebut adalah Nenek Munying, rekan dari kakeknya Chulan sekaligus pencipta teknik sepasang tangan yang kini dikuasainya, dan juga orang yang telah mengambil tubuh adiknya. Setelah kembali dari pertemuannya dengan Elvi, Chulan kemudian menemui Bao Bao dan berkata kalau teknik sepasang tangan mungkin berkaitan dengan ingatannya yang seperti dihapus. Oleh karena itu, mereka harus lebih dulu menemukan keberadaan Nenek Munying sebelum Elvi menghabisinya. Dan cara tercepat untuk mendapatkan informasi tersebut adalah dengan memanfaatkan basis data dari Eva. So, setelah mendapatkan izin dari manajer Sansu, Chulan dan Bao Bao pun bergegas pergi ke markas pusat NDT untuk bertemu dengan Eva, di mana kemudian mereka dibuat terkejut setelah mengetahui kalau tubuh asli Eva ternyata disimpan di dalam tabung pengawet untuk menjaga kesadarannya agar tetap hidup. Eva menjelaskan kalau intinya hal itu dilakukannya karena sang ayah meminta perusahaan NDT untuk membantunya membuat alat yang bisa Hal itu dilakukannya karena sang ayah meminta perusahaan NDT untuk membantunya membuat sebuah alat yang bisa menjaga Eva tetap hidup setelah mengalami kecelakaan beberapa waktu silam. Dan mereka pun akhirnya berhasil membuat alat tersebut dan menemukan cara untuk mengupload kesadaran Eva ke internet. Sehingga bisa dibilang Eva akan hidup abadi asalkan ada listrik dan IndiHome. Namun sebagai gantinya, Eva diminta untuk mengontrol seluruh sistem dan data yang ada di perusahaan NDT. So, karena hidup di dalam jaringan internet, maka Eva bisa mengetahui semua informasi yang ingin diketahui oleh Chulan, di mana kemudian dia menjelaskan inti dari kekuatan teknik sepasang tangan yang mempunyai dua efek, yaitu memanipulasi ingatan dan memanipulasi anggota tubuh. Dengan kata lain, orang yang menguasai teknik tersebut dapat hidup abadi dengan mengambil tubuh orang lain. Hal itulah yang membuat Elvi bisa menumbuhkan kembali anggota tubuhnya begitu kekuatan tersebut bangkit dari dalam darahnya. Sebenarnya ayahnya Eva juga sudah dari dulu melakukan riset tentang kekuatan sepasang tangan agar bisa mengembalikan tubuh Eva seperti semula. Namun semua itu sia-sia begitu mengetahui kondisi Nenek Munying setelah ditahan oleh keluarga Elvi. Jadi diceritakan kalau dulu perusahaan NDT sempat menerima telepon yang melaporkan kalau Nenek Munying disekap di kediaman keluarga Elvi, di mana mereka lalu segera ke sana untuk menjemputnya begitu mendengar kabar tersebut. Namun karena kondisinya sudah statis dan tidak bisa diajak bicara, maka perusahaan NDT memutuskan untuk merawat Nenek Munying di sebuah panti jomblo. Mengetahui hal itu, Chulan dan Bao Bao pun bergegas menuju panti yang dimaksud untuk menemui Nenek Munying dan membawanya ke tempat aman dengan bantuan 3 anak buah Bao Bao. Sayangnya, Elvi juga telah mengetahui lokasi itu dan langsung merebut Nenek Munying sebelum Chulan berhasil membawanya. Untungnya, Chulan meninggalkan HP-nya di dalam mobil sehingga mereka bisa melacak kemana Elvi membawa Nenek Munying pergi. So, mereka berdua pun bergegas menyusul Elvi yang ternyata membawa Nenek Munying kembali ke ruang bawah tanah di kediamannya, di mana dia berusaha untuk membongkar ingatan Nenek Munying untuk mencari tahu keberadaan adiknya. Ternyata tubuh Nenek Munying yang sekarang hanyalah cangkang setelah sebelumnya Nenek Munying mentransferkan kesadarannya ke dalam tubuh adiknya Elvi.
告诉我小万到底在哪？ Di sini, Elfi kemudian mengajak Chulan untuk bekerja sama mencari kebenaran rahasia Jiasen karena dia yakin ingatan Master Tian tentang kakeknya Chulan pasti berkaitan dengan nenek Munying, dan jika Elfi ingin menemukan petunjuk tentang adiknya, maka dia juga harus menelusuri petunjuk yang ditinggalkan oleh kakeknya Chulan. Tanpa membuang waktu, Chulan lalu memberikan satu lagi biji ingatan Master Tian tentang pertempuran Jiasen kepada Elfi. Namun kali ini Elfi sedikit kesulitan untuk membukanya karena ternyata ada segel pasir di dalamnya yang mana jika dibuka secara paksa, maka kemungkinan akan membuat distorsi waktu di tempat tersebut dan membuka portal ke dimensi lain. Lalu setelah diskusi singkat dengan Bao-Bao, Chulan kemudian setuju untuk mengambil resiko dan meminta Elfi untuk tetap membuka ingatan tersebut tidak peduli apapun yang akan terjadi. Dan seketika itu juga anomali terjadi di tempat tersebut yang bahkan bisa dirasakan oleh Neo yang posisinya nggak tahu ada di mana. Lalu setelah beberapa saat menganu-anukan biji tersebut, tiba-tiba muncul sebuah kereta yang diikuti dengan hancurnya ruangan bawah tanah itu. Sehingga mereka tidak punya pilihan lain selain berusaha masuk ke dalam kereta yang entah akan membawa mereka kemana. Setelah berhasil masuk, mereka bertiga dibuat heran karena di dalam kereta tersebut berisi semacam memori dari masa lalu yang menampilkan sisa-sisa dari anggota kelompok 36 pencuri, termasuk kakeknya Chulan. Namun mereka tidak bisa menemukan keberadaan nenek Munying di dalam gerbong tersebut, sehingga mereka memutuskan untuk menelusuri rangkaian kereta sampai akhirnya mereka justru melihat pemimpin dari kelompok Liberty sedang menangis di depan sebuah peti yang ternyata berisi jasad dari Bao-Bao. Di tengah kebingungan itu, nenek Munying tiba-tiba muncul di belakang mereka dengan skin adiknya Elfi yang seketika itu juga membuat Elfi emosi. Namun karena casing yang terlihat adalah tubuh adiknya sendiri, Elfi pun jadi serba salah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Begitu melihat Bao-Bao, nenek Munying pun seketika langsung mengenalinya. Sama seperti saat pertama kali kakeknya Chulan melihatnya, di mana ternyata Bao-Bao sebenarnya adalah anak dari pemimpin Liberty yang telah wafat. Namun karena begitu besar kasih sayang ayahnya, dia pun mencari cara untuk menghidupkan kembali anaknya itu. Disinilah awal mula terbentuknya 8 teknik dewa yang diciptakan oleh 8 orang anggota 36 pencuri yang tersisa. Kecuali pemimpin Liberty sendiri, di mana tujuan utama diciptakannya teknik tersebut adalah untuk menghidupkan Bao-Bao kembali. Tidak berselang lama, kereta itu pun berhenti di sebuah tempat di mana mereka lalu diajak untuk masuk ke dalam Gua 24 Musim, tempat di mana nenek Munying dan rekan-rekannya menciptakan 8 teknik dewa. Namun saat akan menuju ke sana, Elfi tiba-tiba berubah pikiran dan berkata kalau dia tidak akan ikut masuk karena menyadari kalau dia telah melenceng jauh dari apa yang diinginkan adiknya terhadapnya. Dan untuk itu dia pun memutuskan untuk menyerahkan diri ke perusahaan NDT untuk menebus semua kesalahan-kesalahannya. 我决定去拿到童子书，像我一样，一定要守护住最重要的人。 Lanjut di dalam gua, nenek Munying menjelaskan kalau awalnya dia dan 7 orang lain dikumpulkan di sana untuk membantu pemimpin Liberty menghidupkan lagi Bao-Bao, di mana ke-8 teknik dewa yang telah tercipta mempunyai keunggulannya masing-masing dan mereka harus berkumpul agar ritual tersebut berjalan dengan sempurna.
Sayangnya saat itu nenek Munying tidak bisa hadir karena dirinya ditangkap oleh keluarga Elfi. Dan hal itulah yang membuat Bao Bao seperti sekarang tidak mempunyai ingatan, fungsi kognitif, bahkan emosi. Karena teknik sepasang tangan milik nenek Munying lah yang bertugas untuk membangunkan ingatan Bao Bao. Dan hari ini, Nenek Munying berkata kalau sekarang dia akan membayar hutangnya kepada Bao Bao, yaitu dengan mengembalikan semua ingatannya. Awalnya Chulan sedikit curiga dan memperingatkan Bao Bao untuk tidak percaya begitu saja kepada Nenek Munying. Namun karena apa yang diinginkan Bao Bao selama ini sudah ada di depan matanya, dia pun meminta Chulan untuk tidak khawatir dan mempercayakan semua kepadanya. Singkat cerita, Nenek Munying pun memulai ritualnya dan memasang energi pembatas di sekitar Bao Bao. Namun tepat seperti dugaan Chulan, alih-alih mengembalikan semua ingatan Bao Bao, Nenek Munying ternyata diam-diam sakit hati kepada rekan-rekannya yang membiarkannya disiksa oleh keluarga Elfi selama bertahun-tahun tanpa berusaha datang untuk menyelamatkannya. Selain itu, dia juga terperangkap di dalam tubuh adiknya Elfi karena kekuatannya justru membuat tubuh itu berhenti tumbuh. Di mana hal itu membuat Nenek Munying berniat untuk mengambil ekstrak dari ketujuh teknik dewa lain, yaitu tubuh Bao Bao sebagai cangkang barunya. Sementara itu di luar pembatas, Chulan menyadari ada sesuatu yang aneh terjadi kepada Bao Bao walaupun dia tidak bisa mendengar apapun dari dalam. So dia pun berusaha keras untuk menghancurkan energi pembatas yang ada di sana dengan teknik petir miliknya, walaupun dia sendiri harus terluka karena pembatas itu dibuat oleh ke-8 inventor sebelumnya yang justru memantulkan serangan-serangan Chulan. Tapi melihat ingatan Bao Bao yang sudah bertebaran karena dikeluarkan oleh Nenek Munying, yang mana butiran-butiran tersebut menampilkan seluruh momen Bao Bao bersama Chulan, bahkan saat Chulan masih kecil dan belum menyadari keberadaan Bao Bao yang selalu melindunginya tanpa dia sadari, hal itu memaksanya untuk sekuat tenaga menembus energi pembatas tersebut hingga akhirnya dia sendiri tidak sadarkan diri setelah menerima luka yang lumayan parah. Namun siapa sangka kalau momen itulah yang kemudian membuatnya menemukan esensi dari energi alam, di mana dia merasa kalau dia sangat kecil dibandingkan dengan dunia ini, dan walaupun begitu dia tetap yakin. Yang mana pemahaman tersebut justru membangkitkan teknik aliran energi warisan dari kakeknya, teknik dewa paling OP di antara 8 teknik dewa lain yang ternyata selama ini selalu ada di dalam tubuhnya. Saat itulah Chulan tiba-tiba mampu memvisualisasikan energi dari seluruh makhluk hidup di seluruh dunia dan menyerapnya ke dalam tubuhnya sendiri, yang mana kemudian dia gunakan untuk kembali menyerang energi pembatas yang dipasang oleh Nenek Munying. Tidak hanya itu, rekan-rekannya di dunia luar juga seolah merasakan apa yang sedang dialami oleh Chulan, di mana kemudian mereka datang dalam bentuk energi untuk mensupport Chulan dan memberikan buff kepadanya. Hingga akhirnya Chulan berhasil menghancurkan energi pembatas dan menyelamatkan Bao Bao dari tangan Nenek Munying. Inilah alasan kenapa teknik aliran energi menjadi yang paling OP di antara teknik dewa lain, di mana teknik tersebut mampu menjadikan penggunanya sebagai medium untuk mengalirkan energi yang ada di seluruh dunia, yang mana itu berarti kekuatan teknik tersebut menjadi tidak terbatas.
Singkat cerita, 3 bulan pun berlalu sejak kejadian tersebut dan Julan akhirnya tersadar dari tidur panjangnya setelah pertama kalinya menggunakan teknik aliran energi. Di sini dia akhirnya lega begitu melihat Bao-Bao yang ternyata berhasil diselamatkan. Walaupun di sini Bao-Bao sama sekali tidak mengenali Julan karena sebelumnya Nenek Munying telah menghancurkan ingatannya sehingga dia kehilangan semua memorinya dan kembali ke settingan pabrik sebagai karyawan khusus di perusahaan NTT. 3个月一直宝宝的照顾你。阿莲，我是你奴隶啊！ Walaupun begitu, Julan tetap berbahagia karena itu artinya dia masih bisa terus menjalani hari-harinya bersama dengan Bao-Bao dan rekan-rekannya yang lain yang selama ini selalu berada di belakangnya dan mendukung setiap langkah yang diambilnya. Dan cerita pun selesai. Tamat. Sudahi ngopimu, mari kembali on beat bersama Agus. Jadi pesan-pesan yang dapat kita ambil dari film ini, setiap dari kita adalah benih yang disirami dan dipupuk oleh lingkungan yang akan menjadikan kita mempunyai karakteristik yang berbeda-beda seperti ini sekarang. Dan orang yang paling beruntung adalah bibit yang seperti Bao-Bao yang tanpa banyak berpikir, tidak banyak keinginan, gengsi. Dia hanya melihat apa yang ada di depan matanya sehingga dia justru tidak terbelenggu oleh pikiran-pikiran negatif. Set. Udah, istirahat dulu guys. Udah jam 2, besok pagi mau perpanjang SIM. Intinya hidup ini harus tetap konsisten menjalani apa yang kita yakini dalam waktu yang sangat lama, maka itu akan membayar hutang-hutang. Ya, walaupun kadang ya nggak mesti, tapi ya mau ngapain lagi? Masa gitu-gitu terus? Ahihi.